Bab 3435. Akhirnya mengeluarkan suara. Melihat Doli Fang berdiri di depan api, para kultivator juga terkejut. Setelah itu, semuanya menunjukkan tatapan memuja. Bagaimanapun juga Erik Qin adalah letnan pertama Istana Bintang dan ini adalah rumah besar yang diberikan kepada Erik Qin oleh Istana Bintang, tapi Doli Fang langsung membakarnya begitu saja. Itu bukan aku. Doli Fang linglung dan hendak menjelaskan. Terdengar dengungan di udara. Lebih dari puluhan pengurus Istana Bintang terbang dengan gugup ketika mereka menemukan tempat itu terbakar. Apa yang kalian lakukan di sini dan siapa yang membakar tempat ini? Seorang pengurus berambut putih menunjuk dengan marah ke kerumunan di bawah. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh dengan berani-beraninya membakar Istana Bintang. Aku yang melakukannya. Jika pengurus Bai ingin menghukum, hukum saja aku seorang. Melihat situasi ini, Doli Fang segera menggertakkan giginya. Meski kebenarannya masih belum jelas, tapi tidak mungkin membiarkan adik seperguruan yang mengikutinya yang dihukum. Aku akan membuat perhitungan denganmu nanti. Pengurus Bai sangat marah hingga dia memelototi Doli Fang, tapi sekarang bukan waktunya untuk memberi hukuman. Kerumunan bubar dan mulai mencoba untuk menekan api spiritual. Cepat padamkan api spiritual, jangan biarkan menyebar lagi, jika tidak maka akan semakin banyak tempat yang terbakar. Tapi kemudian, ada suara ledakan dan nyala api tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin kuat. Di udara, pengurus Bai juga dibuat terhuyung-huyung oleh api. Sialan, apa yang Letnan Qin taruh di mansion? Kenapa apinya semakin besar? Api ini tidak biasa, kita tidak bisa menghentikannya, cepat pergi dan undang tetua Di untuk datang. Pengurus, apakah Anda lupa bahwa tetua Di sedang di luar, tidak berada di Istana Bintang? Kalau begitu panggilkan tetua Sun dan Tuan Istana Yan, intinya panggilkan semua master kemari dengan cepat. Melihat api yang semakin membesar dan secara bertahap menyebar ke sebagian besar mansion, semua kultivator kedinginan. Doli Fang, api spiritual macam apa yang kamu gunakan untuk membakar mansion Letnan Qin? Katakan. Wajah pengurus Bai menghitam karena api dan seluruh tubuhnya terlihat mengenaskan. Dia jatuh dan menatap Doli Fang lekat-lekat. Tidak seperti api biasa, api spiritual tidak dapat dipadamkan dengan air dan mereka mencoba berbagai cara untuk mengurangi api. Tentu saja, metode Doli Fang sangat luar biasa. Aku. Doli Fang sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa tahu jenis api spiritual apa ini, karena bahkan dirinya tidak tahu bagaimana awalnya. Kali ini kamu telah melakukan kesalahan besar, tunggu saja hasil dari aula penegakan hukum. Melihat Doli Fang ragu-ragu, dia pun mengira pihak lain tidak mau mengatakannya dan pengurus Bai sangat marah hingga dia terbang ke langit lagi dan menjelaskannya kepada tetua Sun yang baru saja tiba. Singkat cerita, dengan dukungan dari para kultivator fase penilaian, api spiritual akhirnya berhasil dipadamkan. Tetapi di saat yang bersamaan, lebih dari separuh mansion besar dan indah Erik Qin hancur. Apalagi di malam hari, saat api melahap langit, hal itu menarik perhatian para kultivator Istana Bintang yang tak terhitung jumlahnya. Erik Qin adalah tokoh yang sering dibicarakan di Istana Bintang dalam beberapa hari terakhir, lalu kali ini lagi-lagi mansion Erik Qin yang terbakar. Oleh karena itu, di pagi hari kedua, berita bahwa mansion Erik Qin dibakar menyebar kemana-mana. Baik. Mendengar berita ini, mata Sandi Han berbinar dan dia hampir melompat. Karena Erik Qin berani menentang aku dan Tuan Muda Ying, lalu sekarang mansionnya hancur, yang juga membuktikan bahwa cara aku sangat efektif.
Ingatlah untuk mengatur agar orang-orang menyebarkan nama Dolly Fang. Biarkan kultivator Qingzu menganggapnya sebagai pahlawan, sehingga lebih banyak orang akan keluar untuk memprovokasi orang ini. Karena Eric Qin meremukkan transmisi suara slip giok aku sebelumnya, maka saatnya tiba, aku akan membuat dia berlutut di depanku dan memohon padaku. Dengan bantuan Sandi Han, Dolly Fang, sang penggagas, juga ikut terkenal. Kakak seperguruan Fang, kamu sudah terkenal sekarang. Tadi seorang teman seimanku dari kota Menara Salju dengan secara khusus mengirim transmisi suara untuk menanyakan tentangmu. Dolly Fang dan rombongannya berkumpul, lalu semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Kakak seperguruan Fang sangat luar biasa, Eric Qin ini sangat menjijikkan dan memang sudah seharusnya mansionnya dibakar. Sayang sekali Eric Qin tidak ada di mansion, kalau tidak kita akan bisa melihat sisi mengenaskannya. Banyak kultivator di luar mengatakan bahwa mansion telah dihancurkan, dan jika Istana Bintang menginginkan kompensasi dari kakak seperguruan, mereka bersedia membantu. Kakak seperguruan Fang, ada apa denganmu? Tetapi setelah berbicara untuk waktu yang lama, semua orang menemukan ekspresi Dolly Fang terlihat datar, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, silahkan kalian teruskan pembicaraan kalian. Dolly Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ekspresinya memancarkan sedikit kebingungan. Yang lain tidak tahu, dia secara alami tahu bahwa terbakarnya mansion itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan tidak berpikir untuk melakukan ini sama sekali. Lagi pula, Eric Qin yang tidak tahu malulah yang membuat dia marah. Dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Istana Bintang. Tapi siapa yang sebenarnya menjatuhkannya dan mengapa dia malah membakar mansion Eric Qin? Jika orang ini membenci Eric Qin dan dapat melakukannya sendiri, mengapa dia harus membuat dirinya jatuh pingsan terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan namanya? Entah kenapa, kejadian ini membuat Dolly Fang yang selalu bersemangat merasa sedikit kedinginan, sepertinya ada sesuatu di baliknya yang tidak dia ketahui, tapi untuk beberapa saat, dia masih tidak bisa mengetahuinya. Kakak seperguruan Fang, teman seiman sekalian, ada berita baru. Pada saat ini, seorang kultivator bergegas masuk dari luar. Eric Qin yang sudah menahan diri selama 2 hari itu akhirnya membuka suara kepada dunia luar. Apa yang dia katakan? Para kultivator juga berdiri dan terlihat sangat ingin mengetahuinya. Ketika rumor ini menyebar, Eric Qin tidak berdiri untuk membantah rumor tersebut, yang juga merupakan bukti utama bahwa mereka berpikir bahwa Eric Qin sedang merasa bersalah atas perbuatannya. Tentu saja, bahkan jika Eric Qin berdiri maju, tapi dengan adanya Sandi Han yang selalu siaga untuk terus mengipasi api, mereka mungkin tidak akan percaya. Tapi hari ini, Eric Qin akhirnya membuka suara yang jelas merupakan sinyal. Dia mengatakan bahwa pas malam ini, dia akan maju untuk menjelaskan rumor ini dan tempatnya berada di alun-alun di kota Yongqing. Kata orang itu, bukan di alun-alun Istana Bintang, tapi di alun-alun di kota. Rupanya dia ingin membuat lebih banyak orang mengetahuinya. Aku akan pergi melihatnya nanti, aku ingin tahu apa yang bisa dikatakan Eric Qin ini. Tapi pada saat ini, kita juga tidak akan percaya apa yang dia katakan. Para kultivator mencibir, tetapi ekspresi Dolly Fang menjadi semakin bingung. Eric Qin ini benar-benar bodoh, sudah pada saat ini, apa gunanya memberikan penjelasan apapun lagi. Setelah Sandi Han mendengar berita itu, dia mencibir lagi. Sekarang sebagian besar kultivator di Qingzu telah menganggap Eric Qin sebagai penjahat, yang sudah membuat mereka membeli pil dewa rumput ajaib dengan harga tinggi. Mungkinkah Eric Qin masih bisa menjelaskannya dengan jelas?
Ketika berita itu sampai ke telinga berbagai kekuatan, Ketua Yun, Kepala Suku Lee, Kyle Song dan lainnya juga sedikit mengernyit. Semua orang tidak mengerti, apa gunanya penjelasan Eric Kin saat ini. Mungkin tidak akan membawa pengaruh baik, melainkan sebaliknya. Namun tidak dipungkiri saat ini, suara Eric Kin membuat semua kultivator yang memperhatikan hal ini mengunci perhatiannya pada malam ini. Termasuk Xingchen dan kota-kota besar lainnya di Qingzhou, mereka bahkan bersepakat untuk menggunakan formasi spiritual untuk memproyeksikan semua yang dikatakan Eric Kin saat itu. Reaksi rapat Xingchen pun membuat banyak orang penasaran, bertanya-tanya apakah Tuan Istana yang sudah menyerah pada Eric Kin. Bersambung.